Monggo kulo aturi nampi ketupat kelan santen sedaya lepat nyuwun pangapunten. Wah, panjang betul. Ustadz Badlisa ini memang tahu banget ya, sampai tahu detail-detailnya bahasa Jawa. Mungkin Ustadz Badlisa ini ada keturunan Jawa juga mungkin, atau mungkin sering membaca guys. Atau mungkin juga guru-gurunya dulu ada yang dari Jawa, guru agamanya ya guys ya. Sebelumnya terima kasih untuk para dermawan di bulan ini. Terima kasih telah berdonasi dan menjadi member di channel ini. Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo React TV. Oke guys, hari ini kita tengok ceramah Ustadz lagi ya guys ya. Sudah lama aku tak tengok ceramah Ustadz Badlisa guys. Nah, ini ada ceramahnya yang kayaknya bagus juga untuk kita tengok, kita pelajari, dan kita serap ilmunya ya guys ya. Nah, ini videonya sudah lama sebenarnya ya, 4 tahun yang lalu. Asal usul nama ketupat dari channelnya Bicara Murabi ya. Aku aja nggak tahu guys, aku nggak tahu asal usul nama ketupat tuh dari apa gitu kan. Tapi ternyata ada artinya ketupat ya. Nanti kita tengok apa artinya. Tapi selama aku hidup berapa puluh tahun di dunia ini, aku nggak tahu apa artinya ketupat itu ya. Aku kira cuma nama makanan aja, ketupat ya ketupat gitu ya. Cuma arti di balik itu aku nggak tahu. Mungkin ada arti-arti yang berhubungan dengan agama ya, dengan keimanan mungkin. Makanya Ustadz Badlisa ini membahas hal ini gitu kan ya. Jadi ya kita tengok aja langsung seperti apa Ustadz ceramahnya tentang ketupat ini. Yuk. Indo React. Orang Terengganu panggil tupat. Super sajalah ketupat. Ketupat ni asal daripada mana? Bukan asal daripada Terengganu. Bukan asal daripada Selangor. Ketupat ini asal daripada dicipta oleh Sunan Kalijogo, Wali Songo yang 9. Wali Songo, Sunan guys. Kalijogo dia buat satu makanan yang kita kenal hari ini, ketupat. Nama asal ketupat ini panjang, ketupat ini ringkasan. Nama asal ketupat itu adalah Kiblat Papat Lima Pancer. Kiblat Papat Lima Pancer. Pancer itu apa ya? Pancer itu mata angin apa ya? Arah mata angin kalau nggak salah sih pancer, nggak tahu aku. Yang nama makanannya. Makna kalau tuan-tuan nak makan ketupat sotong, kalau ikut tajwid hak asal, kena sebut kau nak kiblat papat lima pancer sotong sepanjang sangat. Panjang. Jadi kita buat shortcut panggil tupak tupak gitu saya. Ketupat ya. Kiblat papat lima pancer maknanya 4 arah mata angin, satu pusat menuju Gusti Allah. Ada 4, utara, timur, selatan, barat. Tanah, air, api, angin. Semuanya balik pada yang satu, iaitu Allah. Sunan Kalijogo dia perkenalkan ketupat. Dia nak ajar kita bahawa Syawal bulan kita balik jadi fitrah. Sebab itu daun ketupat ini orang Jawa, daunnya muda itu dia panggil daun janur. Oh iya, daun kelapa itu ya. Daun kelapa yang muda itu janur itu guys. Biasanya dipakai untuk ini juga pernikahan gitu. Janur kuning gitu ya. Dihias-hias biasanya gitu kan sebelum pernikahan, itu janur itu namanya. Untuk ketupat juga. Janur itu bukan bahasa Jawa, bahasa Arab. Dari kalimat Ja'an-Nur. Telah datanglah cahaya hidayah. Daun janur dimasak pakai santan. Santan ini dalam bahasa Jawa dia sebut pangapunten. Pangapunten kebetulannya maksudnya adalah minta maaf. Iya, pangapunten itu minta maaf kalau bahasa Jawanya guys ya. Pangapunten gitu. Sebenarnya aku bukan orang Jawa guys ya. Aku sebenarnya orang Sumatera. Cuman aku sudah berapa puluh tahun aku tinggal di Jawa nih, sekitar 18 tahunan aku tinggal di Jawa. Jadi aku agak-agak tahu sedikit lah ya tentang sejarah-sejarah Jawa atau budaya-budaya Jawa gitu kan. Cuma Ustadz ini lebih tahu dari orang Jawa kayaknya ya. Mungkin orang-orang Jawa zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang yang orang Jawa asli gitu ya nggak tahu ketupat itu dari ciptaannya Wali Songo mungkin ya, Sunan Kalijaga mungkin. Aku yakin pasti banyak yang nggak tahu sih. Cuma Ustadz ini lebih tahu dari orang Jawa ternyata guys. Sejarahnya ya luar biasa Ustadz Badlisa ini. Kemudian daun janur ini tadi dianyam bersilang-silang. Iya, bersilang-silang sebagai simbol dosa yang begitu banyak, bertindih-tindih.
Dosa 2, 3, 4, 5. Banyak dosa bersilang-silang. Ada itunya, ada artinya ternyata. Nggak cuma asal-asal aja disilang-silang gitu ya. Ternyata simbol itu guys, simbol dosa-dosa yang banyak gitu ya. Tapi memang kalau Sunan Kalijaga dulu pengajaran Islam beliau itu ya, cara mengajarkan Islam kepada orang-orang Jawa, masyarakat Jawa zaman dulu memang berbeda dari wali-wali yang lain guys. Kalau kalian baca sejarahnya Wali Songo, apalagi khususnya Sunan Kalijaga, memang beda. Dia berdakwah itu dengan budaya, dengan seni, dengan macam-macam lah. Jadi agak sedikit berbeda dari yang lainnya. Banyak budaya-budaya yang tercipta, oleh beliau tuh guys, Sunan Kalijaga itu ya. Direbus, nanti 1 Syawal, bila nak makan, kita potong 2, di tengahnya putih. Maka dia pun berilah tazkirah pada orang ramai. Tengok, kita ni sekarang masuk banyak dosa, Ramadan kita bertaubat. Nah, tengok 1 Syawal apa jadi pada iman kita. Dia pun potong tupat, tengok putih. Inilah iman kembali pada fitrah. Orang kembali pun faham. fitrah milik Itu nol asal lagi. usulnya, ketupat. Ada falsafahnya. Baik itu setiap makanan yang dicipta oleh para wali-wali, semuanya ada falsafah. Iya, ada falsafahnya Makanan pasti, kita tak ada falsafah, main reka je, tak ada sebab musabak. Bagai contoh, kalau ada pun murtabak. Murtabak apa erti murtabak? Murtabak ada sejarah dia. Murtabak ini bukan orang Melayu punya, orang Malbari. Orang Malbari, India ya, Malbari. Orang Kerala. Mutta bukan barota. India. Mutta itu orang India cakap, itu India, betul, mutta telur. Itu Telur. barota roti. Roti barota. Jadi itu barota taruh mutta. Bar mutta mutaba. Jadi mutaba. Kalau kita panggil. Itu sejarah, bukan falsafah. Tapi makanan kita memang tak ada. Sebab itu kita di Nusantara, start daripada selatan Thailand sampailah selatan Filipina, 2 makanan wajib masa hari raya. Pertama sekali ketupat. Yang mana ketupat ini bukan sekadar di Malaysia, seluruh Nusantara. Kalau orang Jawa kata ketupat ni ngaku lepat atau mengaku kesalahan kita. Macam tadi saya cerita Sunan Kalijaga, bila masuk 1 Syawal, dia buat ketupat banyak, dia akan sedekah pula pada rumah-rumah orang. Dan bila dia sedekah ketupat di rumah orang, dia akan selit satu kertas. Dia akan tulis satu nota di atas ikatan ketupat itu. Dia tulis, monggo kulo aturi nampi ketupat kelan santen sedaya lepat nyuwun pangapunten. Wah, panjang betul. Ustaz Badlisa ini memang tahu banget ya, sampai tahu detail-detailnya bahasa Jawa. Mungkin Ustaz Badlisa ini ada keturunan Jawa juga mungkin, atau mungkin sering membaca guys. Atau mungkin juga guru-gurunya dulu ada yang dari Jawa, guru agamanya ya guys ya. Jadi dia tahu banget asal-usul Wali Songo, bahasa Jawa, budaya-budaya Jawa ya. Luar biasa. Aku sebagai orang Indonesia aja nggak begitu paham itu guys tentang ketupat ini. Beliau ini, Ustadz Badlisa, lebih paham dari orang Indonesia, orang Jawa itu sendiri mungkin ya. Luar biasa Ustadz ini. Pantun dia, bahawa terimalah ketupat sayur santan, moga segala kesalahan mohon dimaafkan. Dia buat satu kad. Ini budaya tok-tok guru dulu. Dia hadiahkan ke anak-anak murid dia. Macam kita sekarang hantar kad raya lah, atau kita sekarang hantar WhatsApp ucapan selamat hari raya begitu. Tapi zaman dulu dia hantar ketupat berserta dengan ucapan-ucapan. Dulu pakai ketupat, sekarang pakai di zaman WhatsApp. Wali Songo. Baik itu, kalau kita tengok sejarah ketupat itu sendiri, dia punya nama dia bermula daripada orang Sunda sampailah orang Banjar, semuanya dipanggil sebagai ketupat. Tuan-tuan pergi ke Indonesia, orang Sunda dia sebut kupat tahu. Kalau orang Banjar sebut ketupat kandangan. Orang Magelang, Kabupaten Magelang, dia sebut gerabak. Tetap sama namanya ketupat. Orang belah kota Tegal memanggilnya Tegal, bukan Tegal ya, Tegal guys. Ketupat gelebet. Kalau di sebelah Makassar dipanggil katupa. Makassar, Terengganu adik-beradik lah, semua keturunan Makassar di sini. Begitu juga ada yang panggil lotek dan macam-macam lagi. Tetapi semuanya sama, kita balik semula pada fitrah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian,
Makanan kedua yang dekat dengan Nusantara bila tiba saja raya, Apa itu? yang ada kaitan dengan fitrah, namanya lepat. Iya, lepat. Lepat juga bukan makanan orang Terengganu, dok. Makanan ini daripada Nusantara. Yang mana lepat ini, kalau dalam falsafah Jawa, dia sebut diselep sing rapet. Artinya dikubur rapat-rapat. Oh. Lepas itu lepat ini macam simbol mayat yang dibungkus dengan kuat sekali, dikapankan, supaya bila masuk raya itu jangan sambut raya tu selok sangat gembiranya. Bahawa mu kena ingat satu hari mu akan mati juga. Indoriek. Ya, walaupun pendek tapi bermanfaat banget itu guys ya. Itu sejarah tapi juga memberikan banyak pengetahuan. Aku sebagai orang Indonesia aja baru paham itu guys, apa artinya ketupat, apa artinya lepat gitu ya. Cuma kalau lepat itu jarang dipakai di Jawa ya. Kebanyakan tuh di Sumatera tuh ada lepat ya, lepat, lemang gitu ya. Kalau di Jawa tuh banyakan ketupat guys orang makannya guys ya. Tapi ya luar biasa Ustadz Badlisah ini ya. Aku penasaran, Ustadz Badlisah ini punya guru orang Jawa aku rasa guys. Punya guru orang Jawa, kalau enggak keturunan Jawa dia ini. Paham banget masalah sejarah-sejarah Jawa, bahasa-bahasanya, makanan-makanan Jawa juga tadi ya. Luar biasa lah. Pengetahuan Ustadz Badlisah ini juga luar biasa guys ya. Salut banget aku guys. Dan ya semoga bermanfaat ya video yang satu ini. Karena di dalam video ini walaupun pendek banyak banget, padat banget isinya. Banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari video yang satu ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan nanti kita tengok lagi video-video yang bagus-bagus dari Ustadz Malaysia ya. Jadi tungguin aja video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sayonara, sampai berjumpa lagi.